Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Madinah Circle Media, tempat di mana kita belajar agama dengan hati yang damai. Bukan dengan ancaman, tapi dengan cinta. Karena Islam itu bukan sekadar tuntunan ibadah, tapi juga penenang dalam perjalanan hidup malam ini. Kita mau membahas satu kalimat yang sering kita dengar. Apalagi saat hidup tidak berjalan sesuai rencana. Tenang, Allah pasti punya rencana yang lebih indah. Kalimat itu sering diucapkan, tapi apakah kita sungguh-sungguh percaya? Atau cuma sekadar penghiburan di tengah luka? Tema malam ini, apakah Allah benar-benar punya rencana lebih indah? Manusia itu punya banyak rencana, tapi sering lupa bahwa Allah juga punya, dan selalu lebih baik. Coba jenengan perhatikan, kadang kita marah, kecewa, bahkan kecebur dalam putus asa, karena sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Padahal, belum tentu itu kegagalan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi bukan Allah yang mengacaukan rencanamu, tapi kamu yang belum paham rancangannya. Berarti yang kita sebut musibah bisa jadi bukan musibah ya Mas, tapi cara Allah mengatur ulang hidup kita. Iya, kadang Allah merobohkan rencanamu bukan karena benci, tapi karena Dia tahu. Kalau dibiarkan berdiri, kamu bisa tumbang. Ada kisah seorang pemuda yang dipecat dari pekerjaannya. Dia marah, kecewa, merasa tidak adil. Padahal selama ini dia rajin, jujur, dan berdedikasi. Beberapa bulan kemudian, pabrik tempat dia bekerja terbakar habis. Dan dari sisa tabungannya, dia mulai usaha kecil-kecilan, jualan madu di depan rumah. Tahun berlalu, usahanya tumbuh, dan dia menjadi salah satu pengusaha madu terbesar di daerahnya. Suatu hari, dia menangis dan berkata, "Kalau waktu itu aku tidak dipecat, mungkin aku ikut terbakar." Begitulah Allah, kadang menutup satu pintu, karena tahu pintu berikutnya akan jauh lebih besar. Berarti setiap kehilangan bisa jadi bukan akhir, tapi arah baru menuju kebaikan ya Mas? Iya, kadang rencana Allah itu terasa pahit di awal, tapi di ujungnya manis. Karena Dia lebih tahu apa yang tidak kita tahu. Banyak orang merasa Allah lambat, padahal Allah tidak pernah salah waktu. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam, "Idza a'taka fa'adhhara karamahu, wa idza mana'aka fa'adhhara hukmahu." Jika Allah memberimu, berarti Dia menampakkan kemurahannya. Jika Dia menahan darimu, berarti Dia menampakkan kebijaksanaannya. Artinya gini, Allah tidak selalu memberi karena sayang, dan tidak selalu menahan karena marah. Kadang, justru karena sayang itulah Allah menunda, supaya kamu matang. Yang belum dikabulkan sekarang, bisa jadi belum waktunya, masih belum kuat menerima, atau masih belum paham maknanya. Jadi sebenarnya bukan ditolak, tapi cuma ditunda. Berarti waktu yang lambat pun bisa jadi bentuk kasih sayang ya Mas? Iya, karena Allah tahu, kalau dikasih cepat, kamu bisa lupa. Kalau dikasih lambat, kamu bisa belajar sabar. Coba kamu bayangkan, kita ini cuma potongan kecil dari lukisan besar bernama takdir. Kita baru lihat satu warna, lalu buru-buru menilai lukisannya jelek. Padahal Allah sedang melukis dengan sempurna. Hanya saja kita belum melihat seluruh kanvasnya. Dalam surah At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Artinya apa? Artinya gini, setiap kejadian itu bagian dari rancangannya. Kalau kita bisa tenang di tengah perubahan, itu artinya kita mulai percaya bahwa yang menggenggam hidup ini bukan kita, tapi Allah. Dan berarti, kalau kita percaya pada Allah, kita sedang belajar untuk pasrah tanpa kehilangan arah. Ya Mas? Iya, pasrah itu bukan berhenti berusaha, tapi berhenti mengeluh dalam usaha. Kalau kamu merasa hidupmu hancur, tapi hatimu mulai tenang, itu tandanya kamu sedang berada di jalur yang benar. Kalau kamu kehilangan sesuatu, tapi justru makin dekat dengan Allah, itu tanda bahwa kehilanganmu bukan hukuman, tapi pelukan.
Rencana Allah itu indah bukan karena selalu manis, tapi karena selalu benar. Rasulullah itu pernah dawuhan begini, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Menakjubkan urusan orang beriman, semua urusannya adalah kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Artinya, selama hatimu masih yakin tidak ada rencana Allah yang salah, hanya saja waktunya yang belum terbuka. Jadi, kalau hari ini kamu sedang merasa kecewa, gagal, kehilangan, ingatlah, mungkin Allah sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih indah yang belum waktunya kamu lihat. Yang penting bukan bagaimana rencanamu berjalan, tapi bagaimana kamu tetap yakin bahwa Allah tidak pernah berhenti merencanakan kebaikan untukmu. Jadi, kalau kita renungkan dari semua pembahasan tadi, ternyata rencana Allah itu memang selalu indah, bukan karena jalannya selalu mudah, tapi karena di balik setiap kesusahan, selalu ada makna yang Allah sembunyikan. Kadang, Allah tidak memberi apa yang kita minta, karena Dia ingin memberi yang lebih dari sekadar itu. Bukan hanya hasil, tapi hikmah. Bukan hanya keinginan, tapi kedewasaan. Dan bukan hanya kebahagiaan sementara, tapi ketenangan yang menetap di hati. Kita ini hanya melihat satu halaman dari kisah hidup kita. Sementara Allah sudah menulis seluruh bukunya. Maka jangan buru-buru menilai, karena halaman yang kamu anggap sedih hari ini bisa jadi justru bab pembuka menuju bahagia yang sesungguhnya. Percayalah, rencana Allah itu bukan tentang bagaimana hidup ini berjalan sesuai maumu, tapi bagaimana hatimu belajar ridho atas semua yang Allah tetapkan. Iya benar sekali, itu dalam sekali. Kadang manusia itu terlalu cepat menilai sesuatu dari sekarang, padahal Allah sedang menyiapkan nanti. Kita ini sering pengen cepat tahu hasilnya, padahal hidup itu bukan ujian pilihan ganda, tapi perjalanan. Ada waktu jatuh, ada waktu bangkit, dan justru dalam perjalanan itu, Allah sedang memperindah rencananya. Saya jadi ingat satu kisah unik sederhana, kisah yang kalau direnungkan bisa bikin hati luluh, karena disitulah kita belajar bahwa rencana Allah itu, meskipun pelan, tapi selalu tepat. Dulu di sebuah desa kecil, ada seorang pemuda. Ia rajin sholat, santun pada orang tua, dan tidak pernah berbuat jahat. Tapi hidupnya terasa berat. Sudah melamar kerja berkali-kali, ditolak. Sudah usaha dagang, bangkrut. Sudah melamar gadis idamannya, ditolak juga. Suatu malam, dia duduk di mushola kecil sendirian. Lampu redup, suara jangkrik di luar. Ia berdoa sambil menangis, "Ya Allah, aku tidak minta kaya, tidak minta terkenal. Aku cuma ingin hidupku tidak seberat ini. Kenapa semua pintu seakan tertutup?" Hatinya remuk. Tapi malam itu, ia merasa tenang. Ia tidak tahu, di balik doa itu, Allah sedang menulis bab baru untuknya. Beberapa bulan kemudian, pemuda itu menyerah. Ia tidak lagi melamar kerja. Ia bantu ayahnya di sawah setiap hari. Kadang sambil bercanda dengan anak-anak kecil di sekitar mushola. Hatinya mulai tenang, walau hidupnya sederhana. Sampai suatu hari, seorang guru dari kota datang ke desa itu. Ia sedang meneliti tentang air dan pertanian. Guru itu tertarik melihat pemuda ini, cara bicaranya sopan dan pikirannya jernih. "Anak muda, kamu mau bantu saya jadi asisten penelitian? Nggak perlu ijazah tinggi, cukup niat belajar." Pemuda itu kaget. Dulu ia merasa Allah menutup semua pintu, tapi ternyata pintu yang Allah buka bukan di kantor, bukan di pabrik, melainkan di sawah, di tempat yang selama ini ia anggap biasa. Beberapa tahun berlalu, dari pengalaman itu, pemuda ini jadi paham betul tentang air, tanah, dan tanaman. Ia mulai mengajarkan anak-anak desa cara menanam yang lebih baik. Desanya perlahan makmur. Bahkan kampus tempat guru tadi mengajar memintanya berbagi ilmu. Siapa sangka, orang yang dulu ditolak di mana-mana, kini diundang ke mana-mana. Suatu sore, ia duduk lagi di mushola yang dulu jadi tempat ia menangis. Hatinya bergetar, ia tersenyum menatap langit dan berbisik lirih, "Ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah salah waktu. Aku saja yang dulu terlalu cepat menuduhmu lambat." Dari cerita itu kita belajar sesuatu. Kalau Allah kabulkan semua permintaan kita waktu hati belum siap, bisa jadi nikmat itu malah jadi ujian. Orang yang belum siap dikasih rezeki besar, bisa sombong.
yang belum siap dikasih jabatan, bisa lupa daratan. Maka Allah tidak menolak, hanya menunggu hati kita matang, agar nikmat itu tidak rusak di tangan kita, sama seperti petani yang menunda panen sampai padi menguning sempurna. Kalau dipetik terlalu cepat, hasilnya belum bagus. Allah pun begitu, menunda bukan karena tidak peduli, tapi karena ingin hasilnya sempurna untukmu. Akhirnya, pemuda itu sadar, selama ini Allah tidak pernah meninggalkannya. Justru dalam masa paling sepi, Allah sedang bekerja diam-diam di balik layar. Begitulah cara Allah menulis kisah, pelan, sabar, tapi penuh makna. Yang penting kita jangan berhenti percaya, karena di setiap kecewa, ada skenario yang belum selesai. Maka, kalau kamu sekarang merasa hidupmu tidak sesuai harapan, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi, kamu sedang ada di tengah bab cerita yang kelak kamu syukuri sambil tersenyum. Jadi, kalau kita merasa hidup ini tidak berjalan sesuai keinginan, ingatlah, mungkin bukan karena Allah lupa, tapi karena Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih indah dari yang kita minta. Rencana Allah itu seperti bunga yang tumbuh perlahan. Butuh waktu, butuh hujan. Kadang butuh badai juga, tapi saat mekar, baru kita paham. Oh, inilah alasan kenapa dulu harus sabar. Kalau kamu pernah mengalami masa di mana kamu merasa Allah menunda sesuatu, tulis ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa jadi penguat untuk yang sedang menunggu juga. Terima kasih sudah menemani kami malam ini. Semoga hatimu selalu tenang dalam setiap takdir yang Allah tulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.